Selamat ngobrol anime bareng Baka Baga. Jadi hari ini aku mau bahas salah satu manhwa, ya manhwa ya, berarti dari Cina ya. Judulnya adalah Evil Dragon is Reincarnated. Revenge begin at the age of 5. Gila. Judulnya dua kalimat loh emang nih ya. Nggak manga, nggak manhwa ya. Kenapa judulnya itu harus panjang ini ya? Dua kalimat loh. Ini manhwa baru ada 10 karakter ya. Itu juga pendek-pendek. Ini 10 karakter itu saat video ini dibuat ya. Oke, kita mulai dulu dari sinopsisnya. Jadi ini berlatar di dunia fantasi di mana manusia berperang lawan naga. Nah, karakter utama adalah seekor naga legendaris yang udah hidup ribuan tahun. Nah, banyak naga-naga yang udah dibunuh. Dan pada akhirnya si naga legendaris ini pun berhasil dikalahkan. Tapi ternyata naga tersebut bukannya meningsoy, malah reinkarnasi. Nah, dia reinkarnasi menjadi manusia bernama Rei. Nah, ini sesuai judul ya. Dia katanya ingin balas dendam terhadap manusia tuh, sesuai judulnya ya. Evil Dragon is Reincarnated, Revenge tuh. Balas dendam dimulai umur 5 tahun gitu. Oke, kita lanjut di kesukaan. Oke, kesukaan aku yang pertama, gambar manhwanya oke sih. Biasanya kan jelek ya gambar-gambar kalau manhwa ya. Tapi ini mending ya. Tapi sebenarnya nggak ini juga sih. Kita jangan stereotype juga lah. Sebenarnya banyak juga manhwa yang artnya bagus ya. Nah, tapi entah kenapa ya firasat aku ya. Manhwa ini ke depannya artnya bakal nurun ya. Entah kenapa firasat aku. Soalnya manhwa itu banyak yang awalnya bagus, artnya ke depannya bakal nurun gitu. Bahkan nurunnya tuh jauh. Ini firasat aku manhwa ini juga begitu. Tapi untuk saat ini artnya oke lah. Oke ya. Belum bagus ya, masih ya oke lah. Oke, kesukaan aku yang kedua. Sistemnya cukup oke. Jadi dia ngalahin monster ya, si Rey-nya ngalahin monster. Terus nanti si Rey bisa nyerap Magic Stone dari monster tersebut. Nah, nanti dia tuh bakal dapet skill yang berkaitan sama naga ya. Sama wujudnya sebelum reinkarnasi gitu. Nah, lalu kesukaan aku yang ketiga. Ceritanya rumah keluarga si Rey dibakar tuh. Nah, terus si Rey mau balas dendam. Balas dendam ke emak-emak itu ya. Bagus, lumayan satisfying tuh ya. Soalnya nyebelin emang tuh emak-emak. Untung aja tuh balas dendam. Kalau enggak aku kesel sendiri soalnya liatnya ya sama si emak-emak. Nanti kalian baca sendiri dah. Pasti kalian setuju. Seneng gitu sih emak-emaknya dibalas ya. Oke, itu kesukaan ada 3 ya. Berikutnya kita ke kekurangan. Yang pertama. Kekurangan yang pertama judulnya nggak sesuai. Judulnya itu kan Evil Dragon is Reincarnated. Revenge begin at the age of 5. Evil Dragon. Tapi ini Evil Dragon dari mana ya? Evil Dragon ini kan berarti naganya jahat dong. Tapi nih naga nggak ada jahat-jahatnya dah. Dia tuh sayang orang tua, sayang sama temen. Bahkan pas dia sebelum reinkarnasi dan masih jadi naga legendaris ya. Sebelum reinkarnasi ini ya, harusnya digambarin naga tersebut ngancurin desa kek, ngebunuh manusia kek. Nah, itu baru evil ya. Tapi ini nggak digambarin sama sekali naganya kayak gitu. Malahan naganya digambarin diserang sama manusia. Nah, itu. Nah, terus ada kata revenge ya, revenge. Sesuai judulnya ada revenge begin at the age of 5. Nah, ini revenge dari mana ya? Si Rey ini sama sekali nggak kelihatan dendam. Vibes-nya tuh positif gitu di sekitar si Rey. Terus dendamnya juga apa? Dendam apa sebenarnya ya? Diceritainnya kan naganya diburu sama manusia. Tapi manhwa ini nggak menggambarkan kesedihan atau rasa sakit si naga terhadap manusia. Nah, harusnya dibuat dong kejadian yang membuat si naga sakit hati kayak biar dendamnya tuh berasa. Nah, itu kekurangan yang pertama. Kita lanjut ke kekurangan kedua. Nah, dia ini naga udah hidup ribuan tahun ya, tapi kelakuannya kayak anak kecil. Masa dia dipancing sama bocil yang ngatain keluarganya?
Dia kan naga umurnya ribuan tahun loh ya. Kepancing sama anak kecil gitu. Gimana ceritanya coba? Nah, oke, kita kekurangan ketiga ya. Ini lagi-lagi berkaitan sama naga yang usianya udah ribuan tahun. Masa iya ya? Dia kalah sama si bocil rambut kuning. Kan dia gelut tuh ya. Kalah. Oke, emang penjelasannya adalah dia gak terbiasa dengan tubuh manusia. Ya tapi dia kan udah hidup ribuan tahun. Rasanya keterlaluan gitu kalah sama bocil. Aduh, masa? Aduh, ini terlalu di luar Nurul ya. Aduh. Oke, kekurangannya masih ada satu lagi nih. Kekurangan keempat. Orang-orang yang jahatnya tuh keterlaluan jahatnya ya. Di manhwa ini si Rei kan punya rambut merah. Nah, rambut merah itu menandakan kutukan di manhwa ini. Karena di dunia manga ini ada legenda tentang naga merah yang jahat. Nah, gara-gara rambutnya merah itu, si Rei dibulinya sampai segitunya. Dia nolong orang nih ya, malah digampar coba. Terus warga yang lain juga setuju, iya. Ya, gampar aja. Tapi emang di kehidupan nyata juga ini sih ya. Orang suka ngebully orang lain juga nggak ada alasannya ya. Orang dihujat nggak ada alasannya. Gara-gara agama, suku, jenis kelamin lah. Ya mirip lah sama si Ray Ray ini. Jadi tapi tetap kekurangan sih menurut aku soalnya kayak terlalu jahat ini nggak ada sebab nggak ada apa. Tapi sebenarnya ya dilemanya aku bingung ini masukin kekurangan atau enggak ya. Soalnya di kehidupan nyata juga sebenarnya gitu ya. Orang biasa bisa benci sama orang lain tanpa alasan yang jelas. Tapi aku tetap masukin ke kekurangan deh. Soalnya bikin kesel aja. Soalnya aku kesel aja jadi aku masukin aja dah. Oke deh, kesimpulannya ini sebenarnya banyak kekurangan ya. Tapi masih layak sih dibaca, tapi nggak recommended ya, aku nggak merekomendasikannya. Tapi kalau kalian kagak ada kerjaan ya, ya boleh-boleh aja lah baca nih manhwa ya. Oke, sampai sini aja. Terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu, bye bye.